Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penetapan harga barang dan jasa publik Indonesia perbandingannya dengan sektor bisnis. Di sini kita mulai dari pendahuluannya. Nah, apa yang dimaksud materi ini tuh adalah barang atau jasa publik adalah hal yang dapat dinikmati oleh publik tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, itu dibiayai oleh dua sumber. Yang pertama itu oleh pajak, dan yang kedua itu sama pembebanan langsung kepada masyarakat. Selanjutnya, di sini ada manajemen pelayanan publik dan pelayanan swasta bisnis. Nah, menurut data tahun 2003, penyedia layanan atau service provider adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang maupun jasa-jasa. Penerima layanan adalah pelanggan atau konsumen. Jadi yang dimaksud di sini penerima layanan itu adalah pelanggan sama konsumen. Selanjutnya, di sini ada persamaan pelayanan publik dan swasta. Nah, keduanya ini berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan kepercayaan. Nah, yang kedua itu kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi. Selanjutnya, di sini ada pengelompokan barang dan jasa berdasarkan ciri dasar exclusion dan consumption. Dari exclusionnya ini mudah mencegah orang lain untuk ikut menikmati. Konsumsi individual ini barangnya privat, terus konsumsi kolektif ini barang semi publik. Terus exclusion lagi itu sulit mencegah orang lain untuk menikmati. Terus konsumsi individual di sini barang semi privat, konsumsi kolektif di sini ada barang publik. Selanjutnya di sini ada pelayanan publik yang dapat dijual. Nah, di sini tuh ada beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya. Yang pertama itu ada penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada dasar pembebanan tarif pelayanan sektor swasta. Yang pertama itu faktor internal perusahaan meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, sama biaya. Mungkin itu sekian dari saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sukadewi. Saya NIM B200240392. Hal ini saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia Nigra. Saya dari kelompok 4 menjelaskan tentang bab 11, sistem reward dan punishment, sebuah perbandingan antara sektor publik dan bisnis. Konsep dan aplikasi sistem reward dan punishment. Model dilema keagenan. Agensi dilema reward dan punishment adalah sistem insentif untuk memotivasi agar bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Asumsi agen rasional ingin memaksimalkan reward tergantung pada output yang dihasilkan dari effort atau usaha agen, dan agen hanya mau bekerja jika reward yang diterima melebihi target minimal tertentu. Selanjutnya, organisasi sektor publik dan bisnis. Yang pertama itu tujuan utama. Tujuan utama sendiri dari organisasi bisnis yaitu memaksimalkan laba atau profit dan nilai pasar. Sedangkan organisasi sektor publik itu bukan untuk memaksimalkan laba tetapi pelayanan publik. Dan yang kedua adalah sifat output. Sifat output organisasi bisnis sendiri itu kuantitatif, tangible atau berwujud, mudah diukur. Sedangkan organisasi sektor publik adalah kualitatif, intangible atau tidak berwujud,
sulit diukur. Dan yang terakhir hubungan input output. Hubungan input dan output organisasi bisnis sendiri adalah langsung atau dapat diukur, sedangkan organisasi sektor publik itu tidak bisa langsung atau directional cost center. Perbedaan sistem pengukuran kinerja atau organisasi bisnis dominan menggunakan BSC atau Balance Scorecard. Sektor publik seringkali tidak memiliki mekanisme pasar sempurna atau market forecast. Kepuasan pelanggan sektor publik atau masyarakat lebih heterogen dan kompleks daripada pelanggan bisnis. Informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja ada dua, yaitu finansial dan non-finansial. Selanjutnya, 4 perspektif BSC sektor publik. Sektor publik mengukur kinerja melalui 4 perspektif BSC. Yang pertama adalah perspektif keuangan atau finansial. Perspektif keuangan sendiri fokusnya pada pertimbangan pendapatan dan pengeluaran atau belanja dan pembiayaan. Contoh indikatornya pemeliharaan dan perbaikan atau evaluasi berdasarkan anggaran. Dan yang kedua yaitu perspektif pelanggan atau customer. Fokus pada bagian ini adalah organisasi dilihat oleh pelanggan atau masyarakat. Contoh indikatornya itu kepuasan masyarakat dan kepedulian masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, perspektif proses internal atau internal proses. Fokusnya adalah pada efisiensi proses internal, kualitas produk atau layanan yang waktu pelayanannya. Contoh indikatornya seperti ketepatan waktu atau proses dan pegawai terlatih dan berkualitas. Yang terakhir, perspektif inovasi dan pelanggan atau inovasi learning. Fokus pada peningkatan motivasi pelibatan dan kemampuan sistem informasi karyawan untuk keberhasilan jangka panjang. Contohnya seperti indikator dan contoh indikatornya itu jumlah pelatihan pegawai atau peningkatan teknologi untuk efisiensi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.